Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dan tema kita hari ini sangat unik. Narasumber kita juga sudah hadir, yaitu tema kita yaitu kreasi dari kardus. Bagaimana proses perjalanan kreasi dari kardus dari kita sapa dulu, aku panggil Om nih ya. Om Azwar Anas, sama-sama Anas ini gila. Halo Om. Halo. Sehat. Kabarnya Om? Alhamdulillah. Ini sehat. Anas pemateri, yang ini Anas moderatornya ya? Dua Anas berarti. Dua Anas gitu. Tema kita kreasi dari kardus nih Om gitu kan. Tapi sudah terlihat juga banyak mainan ya dari kreasi dari kardus ini gitu kan. Tapi sebelum kita ke tema inti kita, pengen tahu dong Om, story-nya dari mana dan life story background-nya seperti apa? Ya jadi alhamdulillahnya juga terima kasih lah kepada TVRI udah dikasih kesempatan nih untuk bisa acara pada opini pada hari ini. Jadi sedikit cerita kalau flashback ke belakang, ya intinya kalau saya backgroundnya lulusan ekonomi nih. Oh, lulusan ekonomi. Ekonomi di Unip. Jadi sesuai juga dengan jurusan bahwa saya ekonomi manajemen. Jadi ya salah satunya harus menciptakan tenaga kerja, lapangan pekerjaan seperti itu kan. Nah, jadi akhirnya itu saya gelutin lah dunia usaha ini dengan basicnya seperti itu. Saya lihat juga kan untuk di dunia percetakan itu bisa buat packaging, salah satu untuk membantu UMKM. Nah, ada satu juga yang memang masih kebutuhannya itu kawan-kawan UMKM dan percetakan ini keluar. Nah, jadi salah satu saya lihat nih kardus. Karena packaging juga salah satu unsurnya selain kotak kemasannya, untuk yang kecilnya, untuk dia yang besarnya ya kardus gitu, satuannya kan kardus. Nah, belum ada nih gitu kan. Nah, makanya saya berangkat dari situ coba berusaha main kardus. Gimana caranya bisa jadi mitra nih baik kawan-kawan percetakan ataupun UMKM secara langsung. Oke. Karena untuk kemasan sekundernya ya, primernya kotak, sekundernya kan kemasan besarnya kardus. Karena satu dus isi 24, satu dus isi selusin kan gitu kan. Nah, perlu kan gitu kan. Makanya saya coba konsennya di kardus. Jadi namanya basic usaha kita juga sesuai brandnya, namanya Rupa Kardus. Dan kemasan. Gitu. Oh, sudah bergerak berapa lama? Kalau untuk usaha kardus sendiri sih udah berjalan 4 tahun ya. Alhamdulillahnya nanti di November kita ulang tahun yang keempat. Ulang tahun yang keempat gitu. Tapi kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Kalau saya asalnya sih dari Depok ya. Oh, Depok, Barat. Orang Depok nih Mas. Ngerantaunya ke Bengkulu ya. Dulu kita ikut tes SPMB namanya di zaman saya tuh 2003 ya. 2003 SPMB, karena keluarga juga ada dari akademisi. Ngelihat adiknya nih, kalau ya sebenarnya saya kalau di UI tinggal ke UI ya, Margonda itu tinggal sekali naik angkot lah. Kalau di sini taksi ya. Iya. Nyampe. Saking deketnya ya. Iya, dekat. Cuman mungkin kakak saya tahu, mungkin otaknya yang nggak nyampe mau masuk UI kan gitu kan. Ini bandel sekolah. Nggak bisa. Kalau mau kuliah negeri nanti dipilihin. Intinya mau kuliah nggak ya mau, ditawarin mau kuliah nggak ya mau lah kan gitu kan. Nah, udah dipilih lah yang negeri, dipilih dulu Unibrau sama Unip. Nggak tahu juga dua-duanya tuh di mana letaknya ya kan. Oh, Brawijaya di Malang, Unip di Bengkulu ya. Jadi kita nggak pernah ke sana. Ya, itu mungkin ya kaderullahnya, mungkin itulah jalannya kan. Ketika bedanya saya tuh kalau nggak salah, kalau kita ngelihat dari internet itu bisa nanti malam habis maghrib, kalau lewat dari koran besok pagi pengumumannya ya. Iya benar. Jadi rame-rame tuh zaman saya kan masih nggak kayak semasif ini internet kan. Iya benar. Rame-rame satu rumah ngelihat bareng kan.
Nah, jadi ada yang kawan terima di universitas pilihannya segala macam. Kita tahu di mana. Pas ini di Bengkulu di mana Nas? Akhirnya saya alhamdulillah tahu dan saya merasa nyaman di Bengkulu ini. Berarti masuk Bengkulu 2003 sampai sekarang? Benar. Udah lebih kurang 20 tahun ya? Iya, udah berapa kali ganti KTP kalau KTP dulu umurnya per 5 tahun ya? Iya, benar. Alhamdulillahnya pas tahun keberapa gitu ngelihat KTP seumur hidup. Alhamdulillah nggak ganti-ganti terus. Gitu, oke. Nah, sebelum usaha kardus misalnya sekarang ya, kreasinya packaging lah ya? Iya. Dari packaging, Om Anas sendiri apa? Maksudnya berkreasi dan bergerak di bidang apa awalnya? Ini kan baru 4 tahun ya? Ya, sebelum kalau dari usaha sih lumayan banyak juga ya. Kita menjajal ya? Menjajal, bangkrut. Tapi saya basicnya salesman dulu setelah lulus. Saya kerja kan, itu saya marketing. Udah macam-macam juga marketingnya tuh, baik dari farmasi, obat-obatan ya kan. Sampai ke material, alkes juga pernah. Jadi saya lihat, wah ini ketika ada pengen usaha, nah saya coba resign, bangkrut, kerja lagi. Saya dulu pernah perjalanan hidupnya ya. Saya dulu pernah itu buat namanya Cafe DOS. Cafe DOS. DOS itu delivery order service, tuh boxnya masih ada di rumah untuk kenang-kenangan. Sebelum ada Grab, zaman BlackBerry. Jadi saya punya di box antaran itu namanya Cafe DOS, Cafe Delivery Order Service. Jadi punya hashtagnya tuh hujan panas siap antar. Masih zaman BlackBerry, tulisnya itu bukan logo WA, Invetu. Ya, iya benar. Saat itu benar. Ya. Itu mungkin 2000. Saya buka tuh 2010. 2010 ya? Ya 2010 ya. 2010. Ya belum ketemu rezekinya. Iya. Belum rezeki di sana ya? Ya, belum rezeki di sana. Padahal udah lumayan. Jadi saya punya ada roda 3 untuk mengeksekusi makanannya. Saya kerja sama hampir yang seperti Grab lah lakukan nih. Cuman nasibnya aja beda kayak CEO Grab ya. Iya. Kalau CEO Grab kan 2015. Karena saya nggak punya aplikasi. Saya Invetu dulu kan namanya pesan pembaruan ya. Iya benar. Ada kan pembaruan. Kasih brosur. Ya kalau Facebook udah ada waktu itu. Cuman cara ininya kita Invetu dulu. Iya. Nah, jadi akhirnya gagal. Saya kerja lagi, habis itu pernah buat chemical juga, produk UMKM ya, sabun gitu kan, kebutuhan rumah tangga lah. Belum berhasil juga. Berarti basically dari dulu usaha dong ya? Ya mencoba untuk berwirausaha ya. Gitu. Tapi ketika belum cocok, ya karena kan mau hidup saya udah berkeluarga waktu itu kan, ya saya kerja lagi, ngelamar lagi, dan disitulah saya ngeliat Bengkulu nih enak, peluang kerja masih besar, daerahnya menuju maju ya kan, jadi udah saya betah gitu di Bengkulu. Gitu. Kalau melihat peluang di dunia packaging kardus itu awalnya dari mana? Itu saya melihat ketika itu kemasan sekundernya itu kan tidak ada. Jadi saya ngeliat kalau pemain oleh-oleh udah banyak mas, dari dulu sebelum saya udah ada kan oleh khas Bengkulu, daerah Anggut sekitar ya, terus ibu-ibu dan para pelaku UMKM lah yang main di sektor makanan minuman khas gitu kan, itu udah jauh sebelumnya udah ada. Tapi kita lihat mau beli 10 itu kemasannya mau ngomong dus merek lain ya kan, dus air mineral, dus mie instan kan. Nggak branding merek sendiri ya branding. Gitu. Sedangkan kotaknya udah terus dia punya botolnya udah dikasih stiker. Kan berarti sudah ada nih pemain packaging untuk brandingnya, untuk mereknya, cetaknya. Tapi kok belum ada yang untuk kemasan yang besarnya. Itu tadi kardus kan harus misalnya, ya mas mau beli 12, ya solusinya kalau dulu dikasih dus bekas tadi atau asoy kan, kresek. Benar. Atau paper bagnya kan, itu kawan-kawan yang di industri percetakan. Cuman pas lihat bagusnya kan secara sketching juga yang lihatnya kan kardus. Ada branding juga kardus itu sebenarnya bisa di branding, contoh kayak gini kan bisa di branding. Dicetak merek sendiri kan. Kalau makin ke sana saya lihat kalau saya mau masuk di bisnis packaging di percetakannya itu saya saingannya besar ya? Ya, karena pemain yang lebih besar banyak dan investasinya juga besar karena kita harus punya mesin cetak dan lain-lain. Nah, coba ya karena saya baru merintis waktu itu,
coba bahan bakunya aja nih kita pola, kita pelajarin gimana biasa buat berbagai bentuk yang customize, Iya, iya, ya iya. kan? Nah situ. Oh itu awal ya, kita lihat. berawal dari mungkin melihat masalah, oh kayaknya belum ada nih pemain di sini nih, Iya, pemesan dan skuter kebutuhan nih. ya. Iya, dan kebutuhan diberikanlah solusi gitu ya. Oke, baik ditahan dulu mungkin Mas Siap. itu Om Anas gitu ya. Siap. Nanti kita cerita lagi tentang bagaimana kreasi dalam membentuk permainan kardus juga. Siap. Gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.